Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan bahas kembali untuk materi laju reaksi. Nah, di sini laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi itu adalah kecepatan reaksi. Nah, kalau udah ngomongin kecepatan itu ada yang berlangsung cepat, ada juga yang berlangsung lama. Nah, contohnya apa sih? Contohnya reaksi yang berlangsung cepat itu yang dia kayak reaksi pembakaran. Kenapa dia bisa cepat banget? Karena kan pembakaran itu dia butuh hidrokarbon dan oksigen. Nah, oksigen di udara itu berlimpah banget, jadi dia bisa berlangsung cepat banget. Nah, ada juga reaksi yang berlangsung lambat tuh kayak pembusukan dan pengkaratan. Ya, ini juga sama pengaruhnya dengan oksigen. Ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu konsep kimia itu dalam laju reaksi. Jadi kalau misalkan ada reaksi itu antara A dengan B menghasilkan C plus D. Ini contohnya kayak kertas yang dibakar gitu. Kertas itu adalah reaktan, ya, api dan oksigen itu juga sama reaksi atau reaktan. Nah, dia ketika kertas dibakar dia akan menghasilkan abu dan asap gitu. Nah, lama kelamaan kertas dan api ini dia akan makin berkurang, ya. Dan produk abu dan asap itu akan makin bertambah sehingga apa? V reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi, ya, persatuan waktu. Nah, di mana di sini konsentrasi reaksi itu ada A dan B yang ada di sebelah kiri. Ya, terus kalau misalkan produk itu adalah laju pertambahan produk. Jadi makanya tandanya positif di sini ya, pertambahan produk, konsentrasi produk tiap satuan waktu. Ya, makanya di sini satuan dari laju reaksi itu adalah konsentrasi per detik. Nah, di sini ada juga laju reaksi dalam persamaan. Jadi balik lagi ke konsep stokiometri ya, keywordnya itu jumlah koefisien itu sama dengan jumlah laju. Contoh misalkan reaksi pembakaran hidrokarbon ya, metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan uap air. Ya, di sini kita fokusnya ke koefisien ya. Di sini koefisiennya 1 2 1 2. Yang diketahui adalah lajunya dari si metana CH4. Yang ditanya berapa laju oksigen, karbon dioksida dan uap air. Nah, ingat tadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju. Jadi kalau kita mau cari lajunya dari O2 berarti koefnya O2 per koefnya CH4 dikali dengan lajunya CH4. Dapat 4 kali 10 pangkat min 2 ya, konsentrasi per sekon. Ini M-nya M besar ya. Nah, kalau udah kita tinggal lihat aja koefisiennya. Dia kan ditanya lagi laju dari CO2 dan H2O. CO2 di sini koefisiennya 1, ya sama dengan CH4. Jadi kita nggak usah cari ya, karena kalau koefisiennya sama berarti lajunya juga akan sama. Ya, H2O di sini 2, sama seperti lajunya dari si oksigen. Jadi nggak usah kita cari, bisa langsung dapat gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, laju reaksi itu kenapa ada laju yang bisa berlangsung cepat, ada juga yang lambat. Nah, ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita ke faktor ini, kita bahas dulu nih ya untuk apa sih yang menyebabkan laju reaksi itu makin cepat gitu. Nah, laju yang menyebabkan laju reaksi itu makin cepat itu karena ada tumbukan. Nah, tumbukan itu dipengaruhi oleh dua ya, bergantung sama yang pertama arah orientasi, yang kedua energi aktivasi. Nah, buat arah orientasi, nah tadi ada arah orientasi itu adalah arah dari gerak molekul gitu. Jadi di sini ada contoh, misalkan ada dua molekul ya sama-sama bergerak ke arah kanan gitu, dua-duanya cepat. Karena dia sama-sama ke kanan ya, jadi tumbukannya itu bisa dibilang tidak efektif atau tidak mungkin gitu. Karena dia beda arah gitu ya, arahnya itu tidak saling bertolak belakang. Arahnya itu tidak saling bertemu. Ya, sehingga kemungkinan tumbukan itu nggak ada. Nah, terus ada juga misalkan yang satunya ke kiri, satunya ke kanan gitu kan, dia semakin menjauh. Ini juga nggak mungkin ketemu gitu karena dia beda arah. Terus ini ada juga nih yang satunya cepat, satunya lambat banget ketemu gitu kan. Nah, ini bisa terjadi kemungkinan tumbukan, tapi apakah dia menghasilkan tumbukan efektif atau enggak itu dilihat dari kecepatannya. Tadi dibahas di energi aktivasi. Nah, ini yang paling mungkin ketika dia molekul itu dia searah gitu kan, dia saling berlawanan, beradu dan sama-sama cepat gitu. Kayak ibarat mobil gitu ya, mobil yang tabrakan gitu, ketika dia kecepatan tinggi, terus dia arah orientasinya tepat gitu, saling berhadapan, maka dia akan tabrakan atau tumbukan itu akan semakin mungkin gitu, bahkan efeknya itu akan semakin besar gitu, sama seperti laju reaksi.
Nah, terus di sini ada juga energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi itu adalah energi minimum ya yang dibutuhkan molekul itu untuk bisa bereaksi. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa sampai ke energi aktivasi atau energi minimumnya, dia nggak akan terjadi reaksi. Ya, karena di sini kenapa C dan D itu sangat mungkin? Karena tadi ya arah orientasinya tepat dan energi aktivasinya dia tinggi gitu. Energi aktivasinya, energinya itu dia pas gitu. Nah, nanti dibahas lagi di faktor-faktor. Nah, tadi berbekal dari penyebab dari teori tumbukan tadi ada 2 ya, arah orientasi dan energi aktivasi. Semakin besar energi aktivasi berarti semakin besar energi yang dia dibutuhin buat mencapai reaksi gitu. Jadi semakin kecil energi aktivasi berarti yang bisa melampaui energi aktivasi, molekul yang bisa melampaui energi aktivasi itu kan semakin banyak. Ibarat tuh energi aktivasi itu kayak ini ya, kayak orang main karet gitu. Di sini ada orang gitu ya, kecil banget ya, dia main karet ya. Kalau misalkan orang main karet, ketika dia batasannya sampai lutut gitu kan, berarti kan makin banyak tuh pemain yang bisa lolos. Atau misalkan semata kaki gitu, lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan udah sepinggang, sepundak, bahkan sampai kepala atau merdeka, itu tuh semakin sedikit gitu. Nah, ketika dia bisa lolos, berarti dia bisa terjadi tumbukan gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa melampaui si batasan karet tadi atau energi aktivasinya, dia tidak akan terjadi tumbukan. Nah, 2 teori itu adalah yang melandasi faktor-faktor laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Nah, konsentrasi itu diibaratkan kayak banyaknya partikel gitu. Jadi semakin besar konsentrasi berarti partikelnya akan makin banyak. Jadi dia larutannya itu akan semakin pekat. Dan sebaliknya, kalau misalkan konsentrasinya kecil berarti partikelnya makin sedikit dan larutannya semakin encer. Ya, logikanya kalau misalkan semakin besar konsentrasi berarti kan isi dari partikel tuh kan makin banyak ya. Ibaratin tuh kayak ini ember lah ya. Ember itu di sini isinya banyak kelereng gitu. Ada kelereng banyak atau ada kelereng banyak gitu ya. Nah, semakin banyak kelereng ada di sini berarti kan tabrakan antara satu kelereng dengan kelereng lain itu akan semakin mungkin gitu. Tumbukannya itu akan semakin mungkin terjadi. Sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Atau misalkan kayak konsentrasi yang tinggi itu kayak misalkan naik kereta tapi di jam yang sibuk gitu, di jam pagi-pagi atau di jam pulang kerja gitu. Itu kan berarti pertumbukan antara orang satu dengan yang lain tuh berdesak-desakannya itu akan semakin tinggi gitu dibandingkan dengan jam-jam yang 10, jam 11, jam-jam yang memang lowong gitu kan. Jadi kemungkinan besar ketika jumlah partikelnya makin kecil berarti kan ruang geraknya itu, kalau dia keretanya lowong berarti ruang gerak partikel itu akan semakin besar gitu, sehingga tumbukannya akan semakin kecil. Tapi kalau misalkan jam-jam sibuk berarti ruang gerak itu akan semakin kecil. Ketika ruang gerak itu makin kecil berarti dia tumbukan itu akan semakin sering. Ya, selanjutnya di sini ada suhu ya. Suhu itu dia semakin tinggi suhu. Ya, selanjutnya ada suhu ya. Suhu itu dia semakin tinggi suhu itu dia ibarat kayak pergerakan molekul gitu. Jadi semakin tinggi suhu berarti pergerakan molekul itu akan semakin cepat atau yang biasa kita sebut sebagai energetik gitu. Jadi semakin tinggi itu jadi cepat banget tuh pergerakannya. Nah, di sini suhu yang tinggi itu ibarat kayak molekul yang bergerak cepat banget. Nah, dengan pergerakan molekul yang cepat, otomatis kayak tadi ya, kayak misalkan tadi tabrakan gitu. Ketika si mobil itu dia semakin cepat bergeraknya, berarti tumbukannya akan semakin mungkin dan lebih efektif terjadi. Jadi, ketika semakin cepat pergerakan molekulnya, berarti tumbukannya akan semakin sering terjadi. Jadi, laju reaksinya akan semakin besar. Jadi, waktu yang dibutuhkan makin singkat. Jadi, nanti laju itu ada hubungannya berbanding terbalik dengan waktu. Nanti kita bahas di latihan soal. Nah, selanjutnya ada katalis. Nah, katalis ini dia nggak ikut bereaksi ya, tapi dia tugasnya adalah mencari jalan alternatif yang punya energi aktivasi kecil. Ibarat tuh kayak misalkan naik gunung, satunya pakai tour guide, satunya enggak gitu. Jadi ketika dia pakai tour guide, berarti dia kan bisa tahu jalan-jalan yang alternatif yang lebih cepat gitu, yang rintangannya lebih kecil gitu, sehingga dia akan lebih sampai cepat ke puncak gitu. Tapi kalau misalkan dia manual gitu, berarti dia akan lebih lama gitu, karena dia nggak bisa menemukan jalan-jalan alternatif yang punya rintangan yang lebih kecil gitu. Nah, jadi makanya katalis ini dia berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan cara mencari energi jalan alternatif yang punya energi aktivasi lebih kecil. Nah, katalis itu contohnya di dalam tubuh tuh kayak enzim ya. Jadi enzim itu fungsinya adalah mempercepat reaksi yang ada dalam tubuh.
tapi dia nggak ikut bereaksi. Selanjutnya ada juga luas permukaan. Nah, luas permukaan di sini adalah luas permukaan bidang sentuh. Antara apa? Antara partikel yang bereaksi dengan yang antara partikel bereaksi ya di luas permukaan bidang sentuh itu tuh yang di luar. Ini yang jelasin kenapa sih kalau misalkan kita masak sop gitu, wortelnya itu diirisnya kecil-kecil gitu, atau kentangnya itu diirisnya kecil-kecil, bukan satu bulat gitu dimasukin gitu. Kalau misalkan satu bulat dimasukin, berarti dia empuknya si wortel atau si kentang atau sayur apapun yang ada di sop itu dia akan semakin lama gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kentang gitu ya, dia kan yang bertumbukan dengan air itu dia akan luarnya dulu. Jadi yang luarnya empuk lama-lama empuk sampai dengan empuk seutuhnya gitu. Tapi kalau misalkan dia dipotong-potong kecil-kecil, jadi balok-balok begini, ya otomatis yang bisa berinteraksi langsung dengan air itu akan semakin banyak ya sekeliling ini. Nah, gitu. Jadi luang permukaan bidang sentuh itu bidang yang bersentuhan langsung dengan si bereaksi itu akan semakin besar, sehingga tumbukannya akan semakin banyak, jadi lajunya akan makin cepat. Nah, itu tadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Next kita akan bahas tentang perhitungan laju reaksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.